Henshin! Halo guys, selamat datang di episode Tokusatsu. Jadi sesuai janji Ana, setelah Ana bahas episode Revise kemarin, Ana bakal langsung lanjut bahas scan-scan terbaru untuk Kamen Rider Revise juga ya. Jadi di sini untuk si scan-nya itu teman-teman bocor itu semua hari Sabtu sekitar jam 9 jam 10 malam ya. Jadi di situ Ana lagi meeting sama temen di Jakarta, jadi agak cukup kelabakan juga, harus monitor fanpack bolak-balik ya. Tapi terima kasih banyak buat Mike yang udah bantu-bantu update juga, dan kalian juga pastinya tahu udah di-update juga di fanpack Ana di Agarza Plus. Terima kasih juga buat antusias kalian semua udah bantu komentar-komentar, udah banyak yang ikutan diskusi juga di fanpack sebelum kita bahas di Tokusatsu. Jadi tidak lengkap rasanya kalau kita tidak bahas di Tokusatsu juga, oke? Jadi langsung saja teman-teman, ini dia gambar pertama. Jadi gambar pertama ini adalah cover Terebikun atau majalah Terebikun untuk bulan Oktober 2021. Jadi kita lihat di sini cover Terebikunnya itu ada Kamen Rider terbaru yang paling mencolok, yaitu Kamen Rider Evil yang siap nanti muncul di episode 5 Kamen Rider Revise, dan juga ada si Revive and Vice dengan si Lion Genome ya, based on Kamen Rider Kuga. Dan selain di Kamen Rider, di sini kita lihat ada kayak Pokemon lah, ada si Super Two Kaiser masih ada Zenkaiger ya juga, terus juga ada si ini Ultraman Trigger yang glitter ya. Yang Mitsubishi pak, nanti tenang aja ya, nggak akan dibahas kayaknya deh ya, soalnya belum ada waktu Anda juga. Jadi kita bahasnya sekarang untuk si Kamen Rider Revise dulu, oke? Jadi seperti ini untuk cover Terebikunnya. Dan ini dia teman-teman 3 form utama yang bakal muncul di kemudian hari di episode Kamen Rider Revise ya. Ada Lion Genome, ada Jackal Genome, dan juga ada Kong Genome ya. Mantap, jadi sepertinya sih ini yang akan jadi cover DX-nya sih ya. Dan 3 form ini juga yang akan kita bahas di episode Tokusatsu kali ini. Mantap, oke? Jadi langsung saja kita bahas dari 3 form terbaru Kamen Rider Revise dulu ya, atau genom-genom terbarunya. Jadi ini Ana juga nggak tahu bakal berapa lama, soalnya ini scan-nya banyak banget, bejibun banget. Belum lagi kita nambahin teori-teori dan juga spekulasi. Ya semoga nggak lama-lama ya, Ana juga bahasnya juga cepet di sini, oke? Jadi dari yang paling deket dulu keluarnya teman-teman, ada Kamen Rider Revise dengan Lion Genome. Yes, ini based on Kamen Rider Kuga. Dan pendapat Anda soal si Genome ini keren. Yes, keren teman-teman ya. Jadi nggak sabar untuk episode 5 keluarnya seperti apa. Tapi jangan langsung dikalahin juga dong sama si Kamen Rider Evil ya. Jadi kita lihat di sini posenya itu malah kayak Kamen Rider Oz ya, kayak Tatoba ya. Soalnya ada campuran singanya ya. Tapi di sini Kuganya tetap dapat teman-teman ya. Mantep banget menurut Anda sih ya. Ini wah keren sih, asli keren teman-teman ya. Jadi tema singanya dapat, tema Kuganya juga dapat di sini ya. Ada yang bilang katanya dikeren Agito. Hey, ini Kuga. Udah jelas-jelas di situ dari bentuk mulut sama si Visornya itu benar-benar Kamen Rider Kuga ya. Jadi kita harus respect juga nih Rider Heisei yang pertama kali nih Kuga ya. Oke, dan lanjut aja langsung. Nah ini dia detail-detail untuk Kamen Rider Kuga ya. Jadi ini kita dilihatkan dari berbagai macam perspektif, depan, kiri, kanan, belakang ya. Jadi oke, sekali lagi Ana bilang sih ini campuran Kuga dan Lionnya dapat teman-teman. Jadi salut banget dengan tim produksinya ini yang selalu bikin genom-genom itu yang selalu keren dan juga masuk untuk 2 tema ini ya, yaitu Animal dan juga si Legend Rider-nya. Ya, dan kita lihat di situ ada kayak rumbe-rumbe kayak singanya gitu teman-teman. Apa sih, kayak rambut singanya gitu ya. Terus juga visornya, mulutnya Kuga, tanduknya Kuga, dan tetap color chartnya itu pada si Kamen Rider Revise ya, yaitu si pastel pink dan juga Tosca. Dan dari bentuk armor dadanya tuh kalian lihat ya, di situ ada kayak mighty formnya si Kuga, tapi di bagian pundaknya itu seperti kayak ada apa ya, lebih kayak berduri ya, atau mungkin berbulu ya, seperti singa gitu. Oke, jadi yang emang berubah itu adalah si terutama helmnya dan juga si dadanya ya, dan juga sampai ke pundak, oke. Dan kalau kita lihat di bagian tangannya juga kayak ada sirip gitu teman-teman ya, oke. Dan kita lihat tuh kakinya ya, untuk di bagian telapak kakinya ya, atau sepatunya itu jadi kayak singa ya. Sementara bagian pinggang ke bawah sih kayaknya nggak berubah ya, tetap si Revive dengan Rex Genomnya. Dan ini adalah perspektif dari Kamen Rider Vice ya. Jadi kalau kalian lihat di sini ya, si Vice-nya emang yang paling mencolok itu dia ganti logo di dadanya, terus juga bagian pundaknya, terus juga di bagian tangannya juga, dan di bagian kakinya juga, dan seperti dia kayak make kerudung lagi ya, kayak make helm lagi gitu ya, jadi kayak badut gitu. Tapi kalau Anda lihat di sini bukan kayak Kuga, tapi kayak Dagufa, iya nggak sih kan? Lihat deh, kayak Dagufa itu helmnya deh ya, kalau kalian lihat ya. Dan kalau kalian lihat di situ di bagian tangannya kayak ada singa gitu, jadi kayak ada tanda-tanda mau handkey atau remix ya. Ya untuk si Vice ini, untuk si Kuga Genomnya sih ya oke lah teman-teman ya, tapi menurut Anda sih nggak terlalu spesial. Yang spesialnya menurut Anda ada di si Revive, oke. Lanjut, nah ini dia Vistam yang akan digunakan, yaitu Lion Vistam ya. Jadi warnanya juga cukup keren teman-teman, malah kayak Rising Mighty ya, merah metalik, dan juga wah ini
Ini DX-nya pasti keren nih teman-teman ya. Clear emas. Kalau clear kuning ya biasa. Mungkin lebih ke clear kuning ya. Tapi nggak tahu kalau clear emas sih bakalan keren banget teman-teman. Warna singanya merah dan itu ada ridernya teman-teman ya. Kuga ya. Oke. Nah lanjut. Nah ini dia mungkin yang paling absurd ya. Jadi ada yang bilang absurd. Apakah masih banyak yang bilang absurd remix-remix Kamen Rider Revice sekarang? Kalau menurut Anda sih pertama-tama Anda juga lihatnya agak cringe, agak absurd ya ketika melihat katalog mainannya. Apaan tuh posenya aneh-aneh. Ya kita juga mungkin masih lihat di sini posenya aneh-aneh. Tapi kalau kalian lihat di sini ini belum ada sih bentuk remixnya ya. Cuman mereka lagi pose dulu seperti ini ya. Jadi Anda cukup apresiat sih dimana mereka harus memikirkan armor dan juga Legend Ridernya untuk si Revice dan Vice ini. Tapi mereka itu harus bisa remix dengan bentuk singa nanti di kemudian hari gitu. Sama kayak si Den-O yang mamut gitu kan. Itu kepikiran gitu nungging kayak begitu tiba-tiba jadi mamut kan. Nah kalau kayak gini gimana gitu ya. Nah kalau kalian lihat sih ini kayak gerakan apa sih namanya Smackdown pak. Ini Anda masih menanti si remixnya kayak gimana ya. Apakah bakal keren, apakah bakal gimana. Anda jadi malah tertarik ngumpulin sodonya yang katanya bisa di remix loh ya. Jadi kita menanti sajalah. Mungkin keluar di episode 5 langsung remixnya si Lion Genome ini. Kita tunggu saja teman-teman ya. Dan kedua form terbaru yaitu ada Kong Genome. Wow. Ini juga keren. Belum ada yang gagal sama sekali di pandangan aneh ya. Jadi sejak Rex, sejak Eagle, sejak Mammoth, semuanya teman-teman sampai sekarang udah bocor yang terbaru-terbarunya. Menurut Anda sih masih keren semuanya. Dan masih masuk akal tema Legend Rider dan juga si animalnya teman-teman, oke? Nah, di sini kita lihat ada Kong Genome based on Kamen Rider Forze. Jadi kemarin Anda kan sempat menduga-duga seperti apa nih bentuknya kan tangannya Forze ada yang gede-gedenya gitu kan. Nah, sepertinya sih seperti itu. Nah, bener ya. Kejadian di sini pengaplikasiannya tangan Kong kan juga gede gitu ya. Jadi masuk akal di sini di mana bagiannya juga di sini. Jadi kombinasi yang pas menurut Anda ya. Si Forze dan juga si Kong ini. Awal-awal kita sempat bertanya-tanya kan, Forze sama King Kong. Terus misalkan Exit sama Jackal, terus Eagle sama Kamen Rider Double. Kayak nggak masuk akal gitu. Padahal misalkan si rider itu tuh udah ada hewannya. Misalkan Zero One dengan si belalang lah gitu. Tiba-tiba dipasangkan dengan hewan lain gitu. Apa sih aneh gitu kan. Tapi di sini semuanya keren loh. Kayak tadi Kuga. Kuga kan musuhnya kan serangga kan. Tapi digabunginnya sama Lion. Tetap keren loh. Ya kan? Nah sekarang ini dia Kong Genome teman-teman. Keren. Di bagian tangannya Anda suka ya. Oke, nah ini dia kita dikasih lihat juga sepertinya bakalan ada Uchu kita. Tapi mungkin bakal ada catchphrase yang berbeda untuk di Revice ini. Akuma kita mungkin atau apa ya. Jadi Anda berani bilang juga kalau dibandingkan dengan armor time-nya si Zio, Revice ini lebih keren. Revice ini lebih keren sih. Kalau armor time kayak gimana ya. Agak ganggu gitu dimana collectible item itu jadi kayak armornya si Zio di pundak gitu ya, nyantol gitu ya. Kalau ini sih menurut Anda keren ya. Dan Vice-nya juga keren teman-teman. Oke, lanjut. Nah ini dia Vistam yang digunakan nanti, yaitu yang pernah digunakan si Ayaka ya, berarti ya kemarin ya, itu Kong Vistam. Akhirnya jadi juga mungkin udah diteliti sama si George dan dimasukkan juga unsur Legend Rider-nya yaitu Kamen Rider Forze, dan jadilah ini ya siap digunakan sama si Iki. Oke, untuk jadi Kong Genome. Nah ini dia perspektifnya. Jadi dikasih lihat depan, kiri, kanan, belakang. Ini keren teman-teman ya, keren ya. Jadi color chartnya ya udah kalian gak usah protes karena memang temanya seperti itu. Jadi color chartnya ya mau apa namanya, genom-genom apapun ya pasti seperti ini. Pastel pink dan juga Tosca ya. Yang Anda paling suka itu di bagian tangannya sih teman-teman ya. Anda suka gitu dimana hero-hero atau rider-rider itu menggunakan apa ya, kekuatan yang ada unsurnya dengan si King Kong itu Anda suka dari dulu teman-teman ya. Jadi kayak Zoojer ada gorilanya, terus kayak misalkan Sagozo di Oz, terus juga ada kayak si siapa lagi ya, ini Pancing Kong, si Vulcan, Anda suka semuanya ya. Jadi keren aja gitu King Kong itu ya. Terus kalau kalian lihat di situ bentuk si kepalanya juga masih Kamen Rider Forze ya, kelihatan banget ya, Forze yang base state. Di bagian dadanya juga teman-temannya yang ada kayak jaring-jaring gitu, kayak semacam suitnya astronot. Terus di bagian belakangnya teman-teman itu yang paling unik, yaitu kayak ada roket. Ya kan si Forze base state kan ya bisa ngelayang-layang kayak pakai uap-uap gitu kan. Ini juga ada teman-teman, tapi roketnya itu ada kayak muka King Kongnya. Lihat deh, unik banget asli. Asli unik banget ya. Oke, itu dia untuk Revice. Dan sekarang ini dia perspektif untuk Vice. Nah, sebelumnya Anda selalu protes apa sih Vice-nya kayak badut pakai topeng-topeng doang. Ini Vice-nya jadi keren banget, Pak. Asli.
Jadi kayak apa ya, kayak film apa ya, keren aja gitu ya. Jadi gempal gini, jadi bener-bener kayak gorila banget teman-teman. Ana suka topengnya, Ana suka bagian tangannya juga Ana suka. Terus juga bagian belakangnya juga kayak ada roketnya gitu untuk si Vice ini. Asli keren ya. Untuk semua genom, untuk si Vice yang make, ini paling keren menurut Ana, Kong Genom ya. Luar biasa, ini paling keren teman-teman. Itu dia untuk si Kong Genom. Dan lanjut lagi. Nah, ini dia. Ini adalah Jackal Genom. Wah, ini pasti banyak sekali fanboy Exit yang merasa puas ya. Ana aja bukan fanboy Exit, tapi Ana suka loh dengan foam ini. Jadi, wah ini kece banget sih. Keren sih nggak kece, ngerti nggak bedanya ya? Keren enggak tapi kece teman-temannya, asli kece banget ya. Jadi langsung aja kita ke gambar selanjutnya. Ini dia, gila keren banget ya. Kita lihat yang paling mencolok mungkin memang dari si Vice-nya. Si Vice-nya berubah menjadi seperti kayak skateboard gitu ya. Sementara kalau kalian lihat di situ si Revive-nya sporty banget. Kece banget teman-temannya, asli. Ana sekali lagi berani bilang juga kalau si Revive Jackal Genom ini lebih keren dari X8 base foam. Ya, X8 level 2 lah bisa dibilang ya. Keren banget, jadi kayak Crash Bandicoot gitu. Jadi kayak gamer X8 dicampur dengan hewan Jackal. Seperti kombinasi yang bener-bener perfect banget. Pas banget asli teman-teman ya. Jadi nggak ada kayak mata, kayak apa sih? Mata kayak yang kayak kas-kas di X8 itu teman-teman. Tapi dihilangin sama dia jadi visor gitu, jadi kayak pakai Google gitu. Keren loh. Terus ada kayak ada apanya? Kayak ada apa sih namanya, kupingnya bisa dibilang ya. Jadi ini kayak Crash Bandicoot gitu ya. Lucu aja gitu, kece ya. Dan kita lihat di bagian dadanya juga tuh masih ada tema gamenya gitu teman-teman ya. Emang sih bukan kayak apa ya, kayak nggak ada life gauge-nya kayak seperti di X8, tapi tetap dapet loh. Ini asli kece. Kalau foamnya juga slim juga, ini bener-bener kece teman-teman ya, bener-bener kece. Dan kita lihat juga di bagian belakangnya itu sama kayak X8 juga, ketika dia udah nyampe level 2 ada seperti kayak kepalanya si level satunya yang kayak jadi backpacknya gitu kan. Ini juga ada teman-teman, asli keren ya. Jadi kalau jadi skateboard gini ya, kalau si Vice lebih banyak jadi objek-objek seperti ini, kayak kemarin jadi X Turismo, terus ini jadi skateboard. Ya semoga mengurangi bacotnya si Vice juga ya. Oke, dan lanjut. Nah, ini dia teman-teman ya. Jadi Jackal Genom ini sepertinya sih spesial banget, karena dia itu punya senjata juga ya. Jadi nggak cuman skateboard itu doang ya si Vice yang jadi skateboard, tapi di sini si Revive Jackal Genom ini bakal dipersenjatai dengan senjata baru, yaitu Ostel Hammer 50. Apa Anda nggak tahu sih apakah ini memang senjata khusus buat genomnya dia doang, apa nanti ganti-ganti genom dia bakal tetap bisa make senjata si Ostel Hammer 50 ini. Jadi namanya juga unik, 50 teman-teman ya. Ya masih sama juga dengan senjata Revive yang Ohin Buster ya, ada 50-nya juga teman-teman ya. Jadi di sini itu senjatanya palu ya, sama kayak X8 yang punya Gasakon Breaker, mungkin referensinya dari situ. Dan juga yang unik sekali adalah si Ostel Hammer 50 ini tuh bisa digabung dengan si Ohin Buster 50 dan menghasilkan senjata baru bernama Revive Crusher. Wow, jadi terjawab ya. Kemarin pas Ana review Ohin Buster 50 itu Ana sempat bertanya-tanya ini slot apa di belakang ini. Ini udah langsung terjawab ya, yaitu digabungkan dengan si Ostel Hammer 50 ini. Dan menurut Ana sih warnanya cukup kece ya, kuning dan juga Tosca gini ya. Dan ketika digabungin sama Ohin Buster sih ya lumayan lah ya, walaupun masih terlihat seperti kayak plastik banget, tapi oke lah teman-teman ya. Apalagi pas banget sih menurut Ana si Jackal Genom ini yang megang. Dan kita lihat sih dia langsung enggak sih, ini di atasnya kayak lagi ini ya teman-teman ya, tarung sama si Furio ya, tapi nggak pakai Jackal Genom ya. Dan ini dia teman-teman Vistam yang akan digunakan oleh si Revive and Vice, yaitu Jackal Vistam. Jadi Jackal itu apa ya, bukan rubah sih, mirip-mirip sih teman-teman ya. Kalian Google aja bisa ya. Jackal ada nggak sih ya bahasa Indonesianya? Anda juga bingung ya. Jackal aja kita nyebutnya. Jadi kombinasi yang pas banget ya si Jackal ini ya teman-teman ya. Dan menurut Anda sih kurang excite sih warna Vistamnya ya, karena menurut Anda sih bagian kuningnya itu bisa diganti sama warna hijau clear ya. Itu lebih masuk banget excite-nya. Hijau clear, sementara Jackalnya udah pas, yaitu pink metallic seperti itu. Oke, itu dia 3 genom terbaru untuk Commander Revive yang akan muncul nanti di episode kemudian hari ya. Jadi sekarang kita bakal langsung bahas yang pastinya sudah dinanti-nanti juga sama kalian ya. Anda sengaja nih tempatinnya di akhir ya, biar nonton sampai habis, yaitu Commander baru yang akan muncul
tepatnya sedikit lagi, makanya di sini Ana juga harus bahas cepat karena episode 5 juga dia udah muncul, yaitu Kamen Rider Evil ya. Wow, Evil Bad Genome lebih tepatnya ya. Jadi wah gimana ya, Ana komentarin dari mana dulu ya? Dari bentuknya kali ya. Dari bentuknya sih nggak terlalu terkejut gimana banget sih Ana ya. Jadi cukup oke lah teman-teman ya. Cukup oke. Masih masuk juga ke tema Revise, menurut Ana sih nggak terlalu sampai kayak apa nih jelek banget, nggak ya. Jadi masih bisa diterima lah ya, apalagi kita juga belum melihat dia beraksi kayak gimana. Tapi kalau first impression sih ini bilang keren enggak, tapi ya biasa aja lah, masih bisa masuk ya. Jadi untuk statusnya si Evil ini apa, Ana sih masih ragu jika nyebut si Evil ini tuh secondary rider. Sekali lagi disimak ya. Jadi mungkin aja ada di pihak musuh, tapi dia itu Kamen Rider. Kalau di Zero One itu macam Horobi lah, jadi kayak villain rider, ngerti kan teman-teman ya. Dan juga kalau menurut pendapat pribadi Ana sih, untuk si Evil ini agak kecepetan sih ya munculnya ya. Di episode 5 udah muncul, karena untuk awal-awal sih menurut Ana lebih asik itu Revice and Vice aja, yang internalnya itu masih bisa diulik sedalam mungkin ya. Soalnya seru gitu kan, mereka juga masih banyak misteri walaupun mereka ini partner bisa dibilang. Nah, tapi kalau memang Kamen Rider Evil ini harus muncul sekarang, terutama di episode 5 ya, semoga ada alasan yang jelas lah di ceritanya kenapa harus bisa dimunculin sekarang gitu ya. Oke, jadi kita komentarin dari bentuknya sekarang ya. Kalau bentuknya sih kayak gimana ya teman-teman ya? Halloween banget sih. Halloween banget gak sih bentuknya ya? Jadi kayak gimana ya, Halloween banget lah menurut Ana ya. Terus juga kalau kalian lihat ada cocok loginya juga, di mana bentuk helmnya itu seperti kelelawar yang lagi tidur. Biasanya kelelawar tidur itu kan suka ngebalik gitu ya, jadi kayak kerucut gitu ya. Makanya kalian lihat tuh ya, jadi kayak kerucut si itunya, si helmnya itu ya teman-temannya, di atasnya jadi kayak tajam kayak Kamen Rider Blade gitu ya. Terus juga kalau kalian lihat untuk bagian visornya, matanya terutama ya, terus di beberapa bagian tubuh juga itu kayak cipratan cat nggak sih? Kayak cat dicipratin, cerot. Terus cerot jadi kayak begitu gitu. Jadi kayak Kamen Rider Ghost juga sih, mirip-mirip ya. Terus juga kalian lihat teman-teman di bagian situ dadanya ya, ada kayak logo Batman, apalagi warnanya juga kuning hitam. Jadi Batman banget lah bisa dibilang ya. Dan setelah di logo itu di sebelahnya lagi ada kayak resleting gitu teman-teman ya. Nah ini yang membedakan sama si Vice. Kalau si Vice itu kalau kalian lihat di bagian helmnya itu ada kayak jahitan gitu. Di apa sih ketika dia udah berubah jadi Rex Genome itu kan ada kayak jahitan-jahitan gitu. Kalau si Evil ini ya kayak resleting gitu. Nah ini dia perspektifnya. Jadi kalian bisa lihat full bodinya langsung depan, kiri, kanan, belakang. Dan menurut Ana setelah lihat full bodinya seperti ini, jadi keren. Jadi keren. Iya, kalau tadi sih gimana ya? Kalau ini jadi keren, jadi terlihat bulky. Kalau kalian lihat teman-teman ya, oke lah teman-teman ya, tuh bagian belakangnya juga kayak ada cipratan cat gitu ya. Nah, kita balik lagi dulu ke gambar pertama. Kita lihat lagi logonya teman-teman ya. Jadi kalau kalian lihat di situ logonya, jadi ini sama aja kayak Revice and Vice itu kalau digabungin kan. Kayak matanya Revice terus juga matanya Vice digabungin kan jadi kayak bentuk Akuma atau Devil ya, yaitu membentuk logonya Revice. Anda juga jadi punya teori logonya si Evil itu bakalan seperti itu. Jadi kayak ada dua gabungan ya. Jadi gini nih teman-teman, Anda udah cek-cek juga rumor-rumornya soal Kamen Rider Evil ini, website-website luar juga udah ngasih beberapa teori-teori dan spekulasinya, dan Ana coba rangkum juga, coba masukin yang masuk akal gimana melihat dari gambar-gambar ini. Jadi sepertinya bakal sama seperti Revice and Vice si Evil ini. Jadi yaitu primary rider yang dua Kamen Rider, oke? Ya. Jadi kan primary rider kita di serial Revice ini ya dua, Revice and Vice. Jadi bukan si Vice itu secondary rider ya. Jadi case-nya untuk Kamen Rider Evil ini mungkin aja bakalan sama, dua rider ya. Jadi rumornya nih ya, sekali lagi rumornya yang Ana udah telah selain si Evil ini akan ada juga Kamen Rider Leaf, Evil and Leaf ya. Nah yang kalian lihat sekarang itu adalah si Evil yang hitam hijau ini nih ya. Sementara si Leaf itu belum terkuak. Nah yang membedakan si Evil dengan si Revice dan juga si Vice ini, mereka itu saling bertukar posisi tubuh. Jadi sekali lagi ini masih rumornya ya. Jadi bukannya jadi dua rider macam si Iki Henshin kan, terus si Ikinya jadi Revice dan si Vice-nya itu dia mendapatkan bentuk ridernya kan. Nah kalau seperti ini menurut Ana, dimana bertukar posisi tubuh si Evil dan juga si Leaf ini, itu bakalan keren ya. Jadi Ana cukup setuju sih kalau memang nanti
konsepnya bakal seperti itu. Jadi kayak switch user gitu ya. Jadi tetap ridernya ya itu, cuman mereka gantian ya. Tiap gantian juga formnya juga ya bakalan beda. Jadi harus ada inovasi yang berbeda juga lah ya, selain Revive and Vice yang jadi primary rider gitu ya. Tapi kalau mau sama juga nggak apa-apa teman-teman ya. Jadi ada 2 rider tetap di situ ya. Dalam artian kayak 2 tubuh gitu. Nanti si Vice kan iblis gitu ya. Nanti ada bacot juga sama si iblisnya ini, si evil ini kan. Jadi kayak gelut sama-sama iblis gitu. Kalau kayak gitu bakalan unik gitu ya. Nah, oke. Dan sekarang kita lanjut lagi ke perspektif lagi. Nah, jadi kalau kalian lihat lagi di situ ada senjata yang selalu dia bawa, yaitu namanya Evil Blade. Jadi kalau yang Anda lihat sih di sini stemnya itu dimasukin ke si Evil Blade-nya, tuh kan ya. Sementara beltnya ini simple banget ya, jadi kayak cuman buckle gitu doang ya. Jadi apa mungkin sistemnya ini kayak Kogoken Psycho ya. Jadi beltnya ya gitu teman-teman ya. Belt sekaligus senjata ya. Jadi langsung dicabut jadi senjata, udah henshin gitu dia. Jadi kalau Anda lihat sih ya kayak Kogoken Psycho dia gitu, oke. Dan ini dia V-Stem yang akan digunakan oleh si Evil ini, yaitu Bat V-Stem ya. Jadi untuk ridernya apa ya? Ridernya ya si Evil itu sendiri. Gitu teman-teman ya. Oke. Dan kita lihat di sini langsung ini sepertinya sih bakalan ada di episode 5 di mana si Evil ini akan langsung melawan si Revive. Lihat ya dia pakai Evil Blade-nya itu. Dan di sini juga si Vice terkena pukulannya si Evil, teman-teman ya. Si Iki cuman bisa lihat, oh. Dan nah ini dia ya, masih banyak juga scan-scan pertarungan di episode 5 sepertinya yang akan terjadi antara si Evil melawan Revive dan juga Vice. Anda bakal penasaran sih ini gaya gelutnya seperti apa. Kalau kalian lihat sih ini kayak ada permainan apa ya, gulat antara wrestling dan juga permainan pedang juga. Keren sih ini, asli ya, keren. Oke. Nah, untuk usernya, nih ini sepertinya kita harus berteori dan berspekulasi lagi nih. Jadi kalau menurut Ana sih bukan Daiji sekali lagi ya. Jadi Ana pecah lagi kedua faktor kenapa bukan si Daiji, si Evil ini. Yaitu pertama, masih jauh sih melihat cerita Revice kemarin di mana si Daiji ini semakin positif, semakin lebih ke protagonis lah bisa dibilang ya, semakin ingin suportif dia ke kakaknya juga, apalagi si Iki kan ujung-ujungnya juga jadi nanda tanganin kontrak sama si Phoenix kan setelah agak cekcok sama si Daiji gitu. Jadi menurut Anda sih belum ada tanda-tanda gitu ya. Dan kedua, driver yang dipegang itu beda sama yang dipegang si Daiji di episode 3 kemarin ya. Kalau ini kan Evil Blade udah jelas, kalau yang kemarin kan belum ada namanya juga dan beda jauh banget gitu ya. Nah, siapakah usernya? Kalau melihat dari karakter Revice sejauh ini sih ada 2 sih yang Anda spekulasikan. Pertama yaitu si Hiromi Kadota, yang pertama kali itu gagal henshin jadi si Revice ya, dan malah memunculkan Rex Deadman, yaitu salah satu anggota Phoenix itu loh ya, yang sok keren itu. Dan yang kedua, mungkin ini agak kejauhan, tapi apakah mungkin papanya Iki? Soalnya di suatu interview gitu katanya, jadi udah agak ini juga Pak, udah agak sompral juga, dia udah ngomong katanya bakal ada sesuatu besar si papanya ini ya. Jadi apakah mungkin juga si papanya ini bakal jadi Kamen Rider Evil? Ya jadi kayak gelagat-gelagat yang konyol-konyolnya itu ya cuman itunya dia, topengnya dia aja gitu. Kita tungguin aja teman-teman. Ya udah, segitu aja teman-teman untuk pembahasannya, lumayan panjang juga. Jadi ada 3 genom baru untuk Kamen Rider Revice dan juga penampakan rider baru yaitu Kamen Rider Evil. Jadi Kamen Rider Evil sih baru muncul doang si bentuknya dan segala macam. Jadi untuk sistemnya yang tadi Anda jelaskan lah dan tentang switch usernya segala macam. Sekali lagi itu sih masih spekulasi ya teman-teman ya. Masih kita berangan-angan apakah bakal seperti itu ya. Kalau misalkan salah ya udah nggak apa-apa ya. Namanya juga cuman berspekulasi. Kita lihat aja nanti di episode 5 kayak gimana, oke? Terima kasih baik teman-teman, komentarin aja di bawah soal semua hal ini yang Anda bahas di Talk 1 episode kali ini, oke? Jadi kita full diskusi soal scan-scan terbaru dari Kamen Rider Revice dan ditunggu untuk pembahasan juga episode 5 Kamen Rider Revice. Pastinya lagi semangat-semangatnya karena lagi bagus-bagusnya ya. Terima kasih banyak teman-teman, like, share, subscribe, follow Instagram Anda di @reza_alexandri dan juga di Agan Reza Plus, follow TikTok juga @reza_alexandri dan Erita. Bye bye guys.